agak sulit untuk saya saksikan dengan kata-kata. Tapi saya berharap kesaksian kami ini merupakan kesaksian yang membangkitkan iman kita semua, yang membangkitkan semangat kita dan menjadi motivasi untuk kita untuk terus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mungkin saya akan mewakili dari suami saya, karena tadi saya berkata dia aja yang bicara, tapi karena suami saya sedikit hemat bicara. Bapak Ibu, mungkin kalau saya ceritakan dari mana dan sampai di mana, seperti kisah tidak akan selesai kita dalam satu malam. Kesaksian ini pertama berawal dari tahun 2019, ketika satu keadaan yang mungkin secara logika berpikir kami tidak pernah menyangka dan tidak pernah, saya pribadi tidak pernah menduga akan ada sesuatu hal yang secara manusia saya tidak sanggup menerimanya, karena saya tidak pernah merencanakan. Bahkan mungkin bagi kita semua juga, Bapak Ibu tidak pernah memikirkan bahkan merancangkan hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya percaya itu, amin. Tapi kita tidak bisa memungkiri jika ada satu-satu keadaan membuat kita jadi down, bahkan juga mungkin tidak bisa bangkit lagi. Ketika keadaan itu terjadi Bapak Ibu, hanya satu yang belum saya lakukan dan saya pikir dalam kehidupan saya adalah bunuh diri. Walaupun saat itu saya ada dalam pelayanan. Singkat ceritanya, selain terjadi atas diri saya, juga terjadi atas diri suami saya. Di akhir tahun 2019, suami saya harus kehilangan pekerjaannya. Entah karena alasan apa dan entah karena apa, tapi memang kami harus dihabisi untuk saat itu. Dan akhirnya di tahun 2020 awal, saya memutuskan untuk meninggalkan pelayanan, karena saya pikir saya tidak memberkati Bapak Ibu ketika saya berdiri di hadapan Bapak Ibu setiap hari Minggu atau setiap pelayanan. Tapi sesungguhnya saya sedang mengalami kehancuran hidup, dan mungkin juga akan banyak yang akan mendakwa saya, mengintimidasi saya, bahkan menghakimi saya. 1 tahun saya meninggalkan pelayanan, tapi satu hal yang saya syukuri Bapak Ibu, sampai hari ini ketika kami kembali melayani, saya kembali melayani diberikan kepercayaan. Di tahun 2020 itu saya tidak pernah berpikir, sekalipun kami tidak pernah berpikir untuk meninggalkan gereja ini Bapak Ibu, sekalipun kami tidak melayani. Dan sepanjang tahun 2020 banyak hal yang terjadi. Saya berkata begini, mungkin ini sebentar lagi Tuhan akan selesai, mungkin sebentar lagi akan selesai, dan terus saya berdoa. Tapi tidak selesai Bapak Ibu. Semakin hari semakin tidak baik. Hari ini bagus, keadaan baik, tapi besok lusa kami akan bertengkar untuk hal-hal yang sebenarnya tidak harus dipertengkarkan. Itu semua karena keadaan kami, keadaan keuangan ekonomi yang tidak baik. Dan saya tahu satu hal yang hilang dalam kehidupan kami adalah pelayanan saya. Sekalipun saya ada di setiap minggu, hari Minggu beribadah, tapi saya merasakan ada satu hal yang kurang, ada satu hal yang tidak lengkap dalam kehidupan saya, yaitu ternyata saya sudah meninggalkan pelayanan saya. Bapak Ibu, sampai pada akhirnya di tahun 2021 awal, saya di 2020 akhir saya berkata begini, saya mau kembali melayani. Saya bilang sama suami, dan suami saya bilang, saya tidak pernah melarang kamu untuk melayani. Kalau kamu sudah siap, melayanilah. Saya bilang, saya butuh support kamu, karena selama pelayanan di tahun-tahun kemarin, saya merasa kamu tidak support. Dalam arti apa? Mungkin secara kata-kata tidak, tapi saya terlalu banyak meninggalkan pelayanan hanya untuk hal-hal yang tidak terlalu urgent. Meninggalkan doa puasa, meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah hanya untuk menghadiri hal-hal yang harusnya tidak terlalu penting. Jadi untuk kali ini saya mau melayani dan saya butuh support kamu. Saya tidak mau meninggalkan jam-jam doa puasa saya hanya untuk menghadiri pesta-pesta dan segala macam. Dan dia bilang oke. Dan 2021 saudara,
tahun 2020. Tapi entah kenapa, dan memang karena keadaan kerohanian kami yang tidak baik, saya katakan kepada Bapak Ibu, akun YouTube itu tidak diberkati. Hanya dalam tahun 2020 hanya dibayar 2 kali oleh YouTube. Dan itu pun pembayarannya adalah hanya di minimum pembayaran. Pembayaran minimum itu adalah hanya $100. Bisa dikalikan di dalam rupiah sekitar 13.000 atau 14.000. Dan itu hanya 2 kali. Jadi di tahun 2021 ketika saya kembali pelayanan dan suami saya support untuk kembali dengan akun YouTube-nya, dia buat sedemikian rupa, dia berusaha belajar. Dan kemudian itu kembali dibayar, saudara, kembali dibayar walaupun dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Dan saya terus beriman dan beriman. Di bulan 3 kemarin kami dikatakan pindah ke Gideon. Suami saya tiba-tiba resah dan berkata, gimana ini? Kamu mau pindah ke Gideon? Terus kenapa? Dia memikirkan kendaraan saya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kami tidak punya kendaraan pribadi. Saya bersaksi di hadapan Ibu Saudara, saya tidak malu berkata, kami hanya punya satu kendaraan, adalah kendaraan yang dipercayakan kantor untuk saya. Itu pun motor yang tidak layak pakai, saudara. Sekiranya saya tidak pertahankan kendaraan itu, saya pulangkan ke kantor, itu kendaraan kami dihapus dari data inventaris daerah, artinya nggak layak pakai. Itu akan diputihkan mungkin itu bahasanya. Tapi saya pertahankan itu karena itu motor saya untuk pergi ke kantor, untuk pergi pelayanan, untuk beribadah, untuk pergi berdoa. Tapi suami saya bilang dia terbeban karena jalan yang akan saya tempuh itu dari Gideon Gunung Sidol itu setiap hari selama Senin sampai hari Jumat. Terus saya bilang kenapa? Ya kita berimanlah, kita berdoa supaya gaji bulan April yang akan cair bulan ini bisa beli motor. Singkat ceritanya Bapak Ibu, di April sudah tanggal 25 hari Minggu itu kalau tidak salah, kami pulang pelayanan, dia berkata, sepertinya kita tidak akan bisa membeli motor. Walaupun mungkin sebenarnya mimpi kami ini tidak muluk-muluk Bapak Ibu, bukan motor baru, motor second sebenarnya. Yang penting keadaannya baik. Saya bilang, ya sudahlah, saya sebenarnya tidak kecewa karena sudah terbiasa dengan hal-hal yang memang tidak ada uang gitu. Jadi pas kata suami saya nggak bisa, ya udah saya bilang ya sudah, tidak apa-apa. Saya bilang, tapi gimana? Dia sangat, saya tahu keresahan hatinya, dia kasihan dengan saya, dan dia juga bingung bagaimana karena motor itu sudah rusak. Bagaimana kalau di perjalanan tiba-tiba rusak? Saya bilang tidak apa-apa. Tapi dalam perkataan tidak apa-apa itu saya terus berdoa, Tuhan, jika memang Tuhan mengizinkan kami memiliki motor, sekalipun mungkin itu bukan dari showroom, tapi saya percaya Tuhan kasih yang terbaik. Walaupun secara keadaan saya mustahil, ini sudah mau habis bulan 4 kemarin Bapak Ibu, dari mana mungkin uang akan tiba-tiba membludak atau dolar akan tiba-tiba nambah gitu. Sementara tinggal di tanggal 25 itu kami hanya bisa dapat $100. Artinya nggak dapat apa-apa. $100 itu tadi saya bilang bisa dikalikan ya Bapak Ibu. Tapi saya bilang iya, kita beriman. Dan saya Bapak Ibu, saya benar-benar bergumul. Saya pergi ibadah, itu ibadah malam saya melayani. Tapi entah kenapa Tuhan, gimana ini? Saya percaya Tuhan pasti memberikan. Dan saya perkatakan satu firman yang mungkin tidak asing kita dengar. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Itu saja terus saya perkatakan. Saya terus berdoa berkata. Saya berkata begini, ada di dalam Mazmur juga ada di pasal 86 ayat 17 ada, nanti boleh Bapak Ibu buka dan itu bisa memberkati untuk menguatkan. Saya bilang lakukan satu tanda bukti bahwa Tuhan membela saya. Amen. Bahwa Tuhan membela saya dan memberikan bukti kepada saya. Dan saya berkatakan itu. Puji Tuhan Bapak Ibu, di tanggal 26 tiba-tiba suami saya bilang begini. Ya dia luar biasa memang. Wah, puji Tuhan. Dia udah naik, tiba-tiba udah naik gitu Bapak Ibu. Saya pun udah senang gitu kan. Tapi dengan jumlah yang masih kurang sebenarnya kalau kita mau beli motor second, sekitar $265 dalam satu hari. Saat tadi 25
tanggal 7 saya mau pergi latihan di gereja. Suami saya bilang gini, saya janji saya akan kasih tahu penghasilan yang akan kita terima, karena ini sudah jelas menjadi milik kita. Saya bilang oke, dikasih tahu sebelum saya pergi. Saya tidak berpikir kalau jumlahnya akan sekian begitu. Saya bilang paling nanti berapa lah. Lah, ketika suami saya nunjukin, saya luar biasa Bapak Ibu, karena peningkatan dalam 2 hari itu sampai 10 kali lipat kalau dijumlahkan di dalam rupiah. 10 kali lipat di dalam 2 hari. Saya bilang ini nggak mungkin, dan saya mau saksikan kepada Bapak Ibu, sebenarnya bukan rupiah yang mau saya saksikan ke depan Bapak Ibu Saudara malam ini, bukan uangnya Bapak Ibu. Mungkin uangnya itu adalah sesuatu hal yang biasa ya Bapak Ibu, yang bekerja, yang menerima bonus pasti itu nggak amazing lah, itu bukan sesuatu hal yang luar biasa. Tapi bagi saya Bapak Ibu, yang dalam 1 hari bersamaan bisa kehabisan gas, bisa kehabisan beras, bisa tidak ada makanan ternak, bisa nggak ada uang 1 hari, saya amazing dengan sesuatu yang boleh Tuhan lakukan. Jadi saya bilang, wow, saya nggak bisa berkata-kata. Saya pulang, saya pergi latihan, dan besoknya suami saya nggak tahu kenapa juga, dia yang tadi saya bilang dia hemat bicara, dia nggak mau ngomong, dan karena luar biasanya dia melihat itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dia bersaksi kepada keluarga kami yang lain bahwa dalam 2 hari Tuhan ubahkan, dan Tuhan jawab doa kami untuk mungkin bisa memiliki kendaraan bulan ini Bapak Ibu. Amin. Yes. Sampai di mana kami berdiri di hadapan Bapak Ibu, bukan berarti keadaan kami baik-baik saja, bukan berarti permasalahan kami sudah selesai. Kami masih banyak tanggung jawab kepada orang-orang lain. Tapi saya percaya Tuhan menunjukkan tangannya dengan nyata membela kami Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, jika memiliki pergumulan yang sama, jangan pernah menyerah Bapak Ibu, karena Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, yang membukakan pintu berkat. Dan satu hal yang saya mau saksikan Bapak Ibu, saya tidak muluk-muluk. Ketika Ibu dan Bapak, Mami dan Bapak di tempat ini selalu mengingatkan kita tentang perpuluhan Bapak Ibu, saya kemarin berpikir, ya Tuhan, dan saya sudah ngomong sama Mami demikian. Mami, dulu saya pernah kerja, gaji saya besar sekali waktu saya belum PNS. Tapi saya tidak pernah berpikir, dan belum pernah ada orang yang mengatakan kepada saya bahwa pentingnya perpuluhan Bapak Ibu. Sekecil apapun penghasilan kita, kembalikanlah kepada Tuhan, karena itu adalah miliknya Tuhan. Dan dari penghasilan kami dari bulan konsisten, kami belajar memberi, kami belajar mengembalikan yang menjadi miliknya Tuhan. Sekecil apapun itu, kami kumpulkan setiap akhir bulan, kami akan kembalikan. Dan puji nama Tuhan Bapak Ibu, ternyata itu membuka tingkap-tingkap langit untuk kami. Dan saya percaya hal itu juga akan terjadi atas kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Jadi Bapak Ibu, dari kesaksian ini saya mau katakan, mari beriman yang teguh kepada Tuhan, dan sungguh-sungguhlah di hadapan Tuhan, dan jujur beribadah kepada Tuhan Bapak Ibu. Mungkin demikian yang boleh kami sampaikan, yang boleh kami sampaikan. Walaupun ini ngomong satu kata-kata, kami rindu dengan suaramu Ivan. Apa kek, I love you kek. Karena ini kan family altar ya. Ngomong apa aja. Itu kan kamu kalau ngerawat ayam-ayammu katanya dikasih musik, ayamnya nggak stres. Saksikan itu, Coba dah kamu dah. Ini kita perlu ini yang nggak pernah dengar musik, ini ayamnya aja dikasih musik. Luar biasa. Iya. Mungkin sedikit saja, karena memang sangat-sangat hemat. Ya seperti yang dibilang Mami, saksikan lah seperti apa saya mau sama ayam. ayam dengar musik kayak apa? Jadi ini tentang Saya dapat persepuluhan telur waktu pertama ayamnya bertelur gitu diantar gitu. Lucu-lucu.
biarlah saya